Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Maulida Naifah, biasa dipanggil Talita, Prodi PAI kelas D, mahasiswa UIN Madura. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas remedi statistik, tugas yang kedua. Di sini soal yang pertama menjelaskan tujuan penelitian berdasarkan studi kasus. Untuk mengetahui apakah perbedaan dari hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol itu menggunakan independent sample t-test. Soal yang kedua itu menentukan variabel penelitian. Menentukan variabel penelitian, variabel bebas, dan variabel terikat. Variabel bebas ini adalah variabel independen. Itu terdapat dua variabel, yaitu motivasi belajar dan jenis kelas. Jenis kelas itu terdiri dari dua, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan variabel yang terikat itu dinamakan variabel dependen. Variabel terikat ini yaitu hasil belajar matematika, karena hasil belajar ini dipengaruhi oleh motivasi belajar dari jenis kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, selanjutnya menentukan skala data, hasil belajar interval, sedangkan kelas yang terdiri dari dua, eksperimen dan kontrol, itu termasuk jenis skala nominal. Nah, di sini saya akan melakukan uji komparasi dari dua sampel independen sampel test, sampel t-test, untuk membandingkan hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, kita ke aplikasi SPSS terlebih dahulu. Di name, di kolom pertama kita isi X dan Y, dan kolom kedua kita isi Z. Nah, di label XY itu adalah motivasi belajar, sedangkan Y itu hasil belajar. Dan label kedua, kolom kedua, yang Z itu adalah kelas. Nah, kita ke ke values titik 3, kita ke values itu kita ketik 1, dan yang label kita ketik eksperimen. Nah, kita ke tanda plus lagi, di sini kita ketik yang value itu 2, sedangkan yang label itu adalah kontrol. Jika sudah selesai, kita klik OK. Nah, di sini kita cek ke data view terlebih dahulu. Nah, sudah tertera di sini bahwasanya X dan Y, XY dan Z sudah tertera. Kita ke Excel. Nah, di kolom X ini kita klik 2, kita tarik ke bawah, itu di Ctrl C untuk menyalin. Nah, kita kontrol sampai ke bawah. Nah, habis itu kita Ctrl C untuk nyalin, dan kita kembali ke SPSS. Hasil salinan kita letakkan di kolom XY. Nah, sudah. Kita kembali lagi ke Excel untuk ngopi yang Y. Nah, di sini sama seperti sebelumnya. Kita salin, Ctrl C hingga 20 kolom. Kita kembali lagi ke SPSS. Nah, kita tidak akan menaruh di pinggirnya, kita akan menaruh di bawahnya, karena untuk perbandingan. Nah, selesai. Di sini kita ke Z. Nah, di sini kelas eksperimen dan kontrol. Eksperimen itu 1, sedangkan kontrol itu 2. Nah, kita klik 1 hingga ke kolom 20. Dan kolom selanjutnya yang ke 21 itu kita ketik 2. Nah, di sini sudah kita ketik 2 hingga kolom 40. Baik, di sini sudah selesai. Kita pergi ke mana? Analis dong tentunya. Sudah selesai di sini, ke analis.
kita ke compare mean and preposition, kita ke independent simple t-test. Sini kita pindahkan motivasi belajar ke tes variabel, dan kelas Z ini kita pindah ke grouping variabel. Nah, jika sudah kita define groupsnya di grouping variabel, nah jika sudah tertera maka continue dan oke. Nah, di sini sudah tertera hasilnya ya teman-teman. Nah, yang ditanyakan itu signifikannya. Signifikannya itu 0,26, 0,27, 0,83 dan 0,83. 53, maaf. Nah, di sini hipotesisnya HO diterima sedangkan HA ditolak. Mengapa HO diterima sedangkan HA ditolak? Dikarenakan angka signifikannya, nilai signifikannya ini melebihi dari 0,05, maka HO diterima sedangkan HA ditolak. Nah, kesimpulannya tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.